Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori penunjukan kembali atau Renvoy dan teori kualifikasi. Sebelum masuk ke materi, eh, kami akan menyebutkan anggota kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Saskia Fazin Veronisa dengan NIM 12030505156. Kemudian saya sendiri Rizky Amalia dengan NIM 12030505154. Selanjutnya, saya Sheila Maharani dengan NIM 12030505159. Saya Sofia Alawiyah Putri dengan NIM 12030505163. Saya Syifa Gifira Salsabila dengan NIM 12030501666. Saya Pelvi Arsita Suwandi dengan NIM 12030500170. Baik, jadi ini materi kami yaitu yang pertama ada teori penunjukan kembali Renvoy. Yang pengertian Renvoy ini akan dijelaskan oleh Saudari Velvi. Dipersilahkan untuk Saudari Velvi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian Renvoy atau Renvoy dikenal juga sebagai doktrin penunjukan kembali yang merupakan suatu doktrin yang digunakan untuk menghindari diberlakukannya kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau disebut juga lex causa yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau pada sistem hukum yang lainnya, seperti pada contoh kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum yang lain selain lex causa. Dengan demikian, Renvoy digunakan sebagai alat bagi para hakim untuk merekayasa penentuan lex causa ke arah sistem hukum yang mana dianggap bisa memberikan putusan terbaik, sehingga sudah pasti dalam proses Renvoy ini ada kaidah hukum perdata yang dikesampingkan. Pada praktiknya, ada 3 macam skema penunjukan kembali atau Renvoy. Yang pertama yaitu single Renvoy, double Renvoy, atau foreign court doctrine, dan penunjukan lebih jauh. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Velvi atas pemaparan materinya. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu penyebab timbulnya Renvoy yang akan dijelaskan oleh Saudari Sheila. Dipersilakan untuk Saudari Sheila untuk memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya Renvoy. Renvoy terjadi karena adanya aneka macam sistem hukum perdata internasional dalam status personal seseorang, misalnya mengenai personal nasionalitas atau personal domisili. Renvoy juga timbul apabila hukum asing yang ditunjuk oleh Lex Fori menunjuk kembali ke arah Lex Fori itu atau kepada sistem hukum asing lainnya. Setelah mengkualifikasi fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara atau kasus, maka dapat kemudian dicari petunjuk untuk penerapan hukum asing mana yang akan diberlakukan. Konsep Renvoy hakikatnya ialah merupakan penyimpangan terhadap suatu alur dalam hukum perdata internasional yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau lex causa. Pada umumnya, Renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut ke kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem asing, penunjuk kembali dari hukum yang seharusnya berlaku lex causa berdasarkan ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori sendiri disebut Renvoy.
Contoh kasus yang menyangkut masalah adalah pewarisan seorang warga negara Kanada yang mempunyai domisili origin di Provinsi Ontario, Kanada. Domisili terakhir sebelum meninggal dunia di Jerman. Sebelum meninggal dunia, dia tidak sempat membuat wasiat. Dia meninggalkan sejumlah benda-benda bergerak di Provinsi Ontario, Kanada. Masalah yang timbul adalah pembagian waris yang diselesaikan di Pengadilan Ontario. Kaidah Conflict of Law Ontario menentukan pewarisan benda-benda bergerak tanpa wasiat diatur berdasarkan domisili terakhir pewaris. Dengan demikian, berdasarkan kaidah HPI Ontario, hakim menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk kasus tersebut adalah hukum Jerman. Oleh karena itu, hakim mempelajari ketentuan hukum Jerman. Ketentuan hukum Jerman menyatakan bahwa masalah pewarisan diatur berdasarkan hukum nasional. Akhirnya, hakim menggunakan hukum Kanada untuk mengadili perkara ini. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari Sheila atas pemaparan materinya. Kemudian ada macam-macam teori Renvoy yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi macam-macam teori Renvoy ini tuh menurut Swedish Conflict of Laws itu ada dua jenis, yaitu penunjukan kembali atau remission, yaitu penunjukan kembali oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori, dan yang kedua penunjukan lebih lanjut atau transmission. Penunjukan kembali atau remission oleh kaidah hukum perdata internasional asing, yaitu kembali ke arah lex fori. Dalam proses ini, penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing. Karena sebelumnya diketahui kaidah hukum perdata internasional asing itu dalam penunjukan kedua akan menunjuk kembali ke arah lex fori. Lalu contoh kasusnya itu yaitu the Forgo case pada tahun 1883. Forgo adalah warga negara Bavaria, Jerman. Ia berdomisili di Prancis sejak berusia 5 tahun tanpa memperoleh kewarganegaraan Prancis. Forgo meninggal dunia di Prancis secara ab instatis. Forgo sebenarnya adalah seorang anak luar kawin. Dia meninggalkan sejumlah barang-barang bergerak di Prancis. Perkara pembagian harta warisan Forgo diajukan di depan pengadilan Prancis. Nah, dari kasus Forgo ini, hukum waris manakah yang harus diterapkan? Jadi, hukum waris yang harus diterapkan itu, kaidah HPI Lex Fori menyatakan bahwa persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara. Kaidah HPI Bavaria menetapkan bahwa pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada penunjukan kembali lebih lanjut atau transmission. Nah, proses penunjukan kembali lebih lanjut atau transmission yaitu penunjukan oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke arah suatu sistem hukum asing yang lain, di mana penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing. Contoh kasus itu yaitu ada Patino vs Patino pada tahun 1950. Dua orang warga negara Bolivia yaitu suami istri Patino mengajukan permohonan perceraian. Mereka melangsungkan pernikahannya itu di Spanyol. Lalu perceraian diajukan ke pengadilan Prancis. Hukum manakah yang memenuhi atau penolakan atas permohonan perceraian harus dilakukan? Menyadari perkara ini sebagai perkara HPI, Hakim Prancis melihat ke arah kaidah HPI Prancis yang menetapkan bahwa perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara yang menyangkut status personal orang dan karena itu harus ditetapkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Jadi Hakim Prancis menunjuk ke arah hukum Bolivia. Para pihak penunjukan ke arah hukum Bolivia oleh hakim ternyata dianggap sebagai Gesamtverweisung, karena itu harus dilihat kaidah HPI Bolivia. Nah, kaidah HPI Bolivia ternyata menetapkan bahwa perkara tentang pemenuhan atau penolakan terhadap permohonan cerai harus berdasarkan lex loci celebrationis. Jadi, kaidah HPI Bolivia menunjuk lagi ke arah sistem hukum di tempat di mana perkawinan antara pihak-pihak berlangsung, yaitu di Spanyol. Jadi, hukum intern Spanyol mengenai masalah perkawinan monogami mutlak sehingga permohonan suami istri tersebut ditolak. Sekian penjelasan macam-macam teori dari saya. Kemudian ada yang kedua itu ada teori kualifikasi. Pengertian kualifikasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Sophia. Silakan untuk Saudari Sophia untuk menjelaskan materinya.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kualifikasi. Nah, menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Nah, teori kualifikasi ini diperlukan oleh para hakim dalam melakukan penalaran hukum untuk memperoleh jawaban tentang hukum asing itu, yang merupakan kaidah-kaidah suatu hukum dari negara tertentu atau pilihan lainnya. Para hakim menilai hukum asing itu memang terdiri dari hukum intern dan ada pula kaidah hukum perdata internasionalnya. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sophie atas pemaparan materinya. Kemudian ada macam-macam teori kualifikasi, yaitu teori kualifikasi lex fori dan teori kualifikasi lex causa, beserta contohnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Dipersilahkan untuk Saudari Syifa untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam teori kualifikasi. Yang pertama ada teori kualifikasi lex fori. Menurut hakim, hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Sebagai contoh, misalnya dihadapkan pada istilah perjanjian perkawinan, domisili, dan tort. Maka istilah tersebut didefinisikan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum material dari hakim itu sendiri. Contoh kasusnya itu contoh kasus teori kualifikasi lex fori yaitu kasus Ogen vs Ogen 1908. Philip, pria warga negara Perancis, berdomisili di Perancis dan berusia 19 tahun. Philip menikah dengan berkewarganegaraan Inggris, Sarah, yang berkewarganegaraan Inggris. Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dan diresmikan di Inggris tahun 1898. Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tua Philip. Izin ini diwajibkan oleh hukum Prancis. Pasal Kode Sivil tahun 1901. Philip pulang ke Prancis dan mengajukan permohonan di pengadilan Prancis untuk pembatalan perkawinan dengan Sarah dengan alasan bahwa perkawinan itu dilangsungkan tanpa izin orang tua. Permohonan dikabulkan oleh pengadilan Prancis dan Philip kemudian menikah dengan seorang wanita Prancis di Prancis. Sarah kemudian menggugat Philip di Inggris karena dianggap telah melakukan perzinahan dan meninggalkan istrinya terlantar. Gugatan tolak karena alasan yurisdiksi. Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikat dalam perkawinan dengan Philip kemudian menikah kembali dengan Ogden, warga negara Inggris, dan dilangsungkan di Inggris tahun 1906. Ogden mengamal bahwa Sarah masih terikat dengan perkawinan dengan Philip karena berdasarkan hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah belum dianggap batal karena keputusan pengadilan Prancis tidak diakui di Inggris. Ogden kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan Sarah dengan dasar hukum bahwa istrinya telah berpoligami. Permohonan diajukan di pengadilan Inggris. Proses penyelesaian sengketanya untuk menerima atau menolak permohonan Ogden, hakim harus menentukan terlebih dahulu apakah perkawinan Philip dan Sarah sah atau tidak. Pokok permasalahannya dalam perkawinan Philip dan Sarah berkisar pada persoalan izin orang tua sebagai persyaratan perkawinan, terutama dalam menetapkan apakah Philip memang memiliki kemampuan hukum untuk menikah. Yang kedua ada teori kualifikasi lex causa. Pada dasarnya teori kualifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang paling erat kaidahnya dengan hukum asing yang mungkin diberlakukan. Contoh kasusnya itu kasus Nichols vs Nichols 1900. Kasus menyangkut sepasang suami berkeluarga negara Prancis. Pernikahan mereka diresmikan di Prancis. Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854, pihak kedua tidak membuat perjanjian atau kontrak tentang harta perkawinan. Setelah pernikahan, mereka pindah ke Inggris. Suami meninggal dunia di Inggris dengan meninggalkan testamen yang dibuat secara sah di Inggris. Istilah testamen ternyata mengabaikan semua hak istri atas harta perkawinan. Istri kemudian mengajukan gugatan terhadap testamen dan menuntut haknya atas harta bersama. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris. Proses penyelesaian perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai warisan testamenter atau kontrak tentang harta perkawinan. Hakim